Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran dengan materi mutlak dan muqayyad serta mujmal dan mubayan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi video pembelajaran, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu nih. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dengan dimulai oleh suatu pantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa membeli duku. Sebelum masuk ke video ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dengan NIM 201230028. Nah, saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 6L. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqih 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SHG MPD. Jadi, simak videonya sampai akhir, jangan di-skip, dengarkan penjelasannya dengan baik. So, enjoy for watching! Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian mutlak. Kata mutlak secara bahasa dapat diartikan sebagai tidak terikat dengan ikatan ataupun tidak terikat dengan syarat tertentu. Sedangkan kata mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Nah, mengenai pengertian mutlak ini, para ulama ushul fikih pun mendefinisikannya secara berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, makna yang didefinisikan oleh ulama itu sama saja. Yang pertama itu ada Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa hak mutlak itu adalah hakikat tanpa sifat ataupun karakteristik tertentu. Yang kedua ada Ibnu Subki yang menjelaskan bahwa mutlak itu adalah hakikat tanpa keterkaitan apapun. Yang ketiga ada Abu Zahrah yang mengatakan bahwa mutlak itu adalah objek sasaran tanpa memandang jumlah ataupun sifatnya. Dan yang keempat ada Mana Al-Qotton yang mengatakan bahwa mutlak itu adalah hakikat tanpa batasan apapun. Nah, contoh lafaz mutlak yang dapat kita temui dalam Al-Quran itu dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, yaitu lafaz rokobah atau budak mengenai tentang kafarat zihar. Nah, kata rokobah atau budak dalam lafaz itu bersifat mutlak, sehingga kewajiban memerdekakan budak berlaku untuk segala jenis budak, baik itu budak yang mukmin ataupun budak yang kafir, karena lafaz rokobah di sini tidak terikat oleh apapun. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengertian muqayyad. Nah, muqayyad ini adalah kebalikan dari mutlak. Jika mutlak tadi adalah lafaz yang tidak terikat, nah maka muqayyad ini adalah lafaz yang sudah mengikat. Secara istilah, muqayyad ini dapat diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan hakikat yang sebenarnya dengan dibatasi oleh batasan-batasan tertentu sehingga maknanya lebih khusus. Nah, agar lebih pahami, saya sudah menyiapkan contoh dari mutlak dan contoh muqayyad agar terlihat perbedaannya. Yang pertama itu contoh mutlak seperti yang saya jelaskan tadi di Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 yang berarti maka mereka wajib memerdekakan seorang budak. Nah, lafaz rokobah atau budak pada ayat tersebut tidak diikat oleh sifat apapun sehingga dapat berarti rokobah ini maksud itu segala jenis budak, baik itu kafir, baik itu muslim ataupun lain sebagainya. Nah, apa bedanya dengan lafaz muqayyad? Nah, contoh lafaz muqayyad itu ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang berarti hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak yang beriman. Nah, lafaz rokobah atau hamba sahaya atau budak dalam ayat tersebut lebih dipersempit oleh kata mukminah yang berarti beriman, yang menyebabkan budak yang harus dimerdekakan itu adalah budak khusus budak yang beriman ataupun budak yang mukmin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan mutlak dan muqayyad. Nah, ketentuannya itu ada 4. Yang pertama itu karena sebab dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad itu memiliki materi ataupun sebab yang dibahas dan hukum yang dibahas itu sama, maka mutlak itu wajib disandarkan ataupun dibawa ke dalam muqayyad. Contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 mengenai darah yang diharamkan. Darah yang diharamkan di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 ini bersifat mutlak, karena kata dam ataupun kata darahnya itu tidak terikat oleh apapun. Nah, kemutlakan ini dibawa ke muqayyad ataupun dipatasi dalam Quran Surah Al-An'am ayat 145, di mana ayat ini membahas tentang keharaman darah. Darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir saja. Nah, oleh karena itu, sebab dan hukum antara Quran Surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran Surah Al-An'am ayat 145 ini sama, maka mutlak itu wajib dibawa ke muqayyad, yaitu tentang keharaman darah.
Nah, ketentuan kedua itu sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya jika terdapat perbedaan sebab tetapi hukumnya sama antara mutlak dan muqayyad ini, maka menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak itu tetap dibawa ke muqayyad. Nah, contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3 tentang kafarat zihar dan rokobah, di mana rokobah pada ayat itu tidak terikat oleh apapun sehingga bersifat mutlak. Sedangkan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92 tentang memerdekakan budak yang mukmin atau bersifat muqayyad, karena kata rokobah ataupun budak ini sudah diikat oleh kata mukmin. Nah, kedua ayat di atas ini berisi hukum yang sama, yaitu tentang pembebasan budak. Sedangkan sebabnya itu berbeda. Sebab yang pertama itu di Quran Surah Al-Mujadilah itu karena terjadinya zihar. Dan yang kedua, pada ayat yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 92 itu dikarenakan pembunuhan yang sengaja. Nah, budak yang bersifat mutlak pada Quran Surah Al-Mujadilah ini dibawalah terkhusus kepada budak yang mukmin ataupun budak yang beragama Islam, karena sifatnya sudah dibawa ke muqayyad Quran Surah An-Nisa ayat 2. Ketentuan yang ketiga itu dikarenakan sebabnya sama tetapi hukumnya berbeda. Maksudnya itu antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang kewajiban membasuh tangan hingga siku pada saat berwudu. Sedangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 pada saat bertayamum itu dijelaskan bahwa kita tidak harus mengusapkan debu dari tangan hingga siku. Nah, yang terkandung di dalam kedua ayat ini sama, yaitu sama-sama membahas tentang membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda. Nah, jika terdapat perbedaan hukum ini, maka cara pengamalannya itu ya diamalkan secara masing-masing karena tidak terdapat keterkaitan antara kedua ayat tersebut. Jadi yang berwudu ya tetap sesuai anjuran berwudu, yang bertayamum tetap sesuai anjuran yang bertayamum. Nah, ketentuan yang terakhir atau yang keempat itu dikarenakan sebab dan hukumnya berbeda. Apabila terdapat perbedaan baik dari sebab maupun dari segi hukumnya, maka mutlak itu tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing itu berdiri sendiri. Nah, contohnya itu seperti pada lafaz yadun atau tangan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38 tentang kasus pencurian dan Quran Surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Nah, dari segi sebabnya, ayat yang pertama itu berkaitan dengan pencurian, sedangkan ayat yang kedua itu berkaitan dengan masalah sholat, yaitu berwudu. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda. Jadi, mutlak itu tidak dapat dibawa ke muqayyad. Jadi, kita sudah membahas tentang mutlak dan muqayyad, maka selanjutnya kita akan membahas tentang mujmal dan mubayan. Yang pertama itu tentang pengertian mujmal dan mubayan. Mujmal itu secara bahasa berarti global atau tidak terperinci, sedangkan secara istilah para ulama itu mendefinisikannya secara berbeda-beda. Contohnya yang pertama itu ada Al-Utsaimin menjelaskan bahwa mujmal itu adalah makna yang bertumpu pada penjelasan lain. Yang kedua, ada Ali Hasaballah yang mengatakan bahwa mujmal itu adalah tak jelas tanpa penjelasan dari sumbernya. Dan yang ketiga, ada Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan bahwa mujmal itu adalah sigot tidak menunjukkan maksud tanpa qarinah. Nah, dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa mujmal adalah makna yang tidak jelas sampai adanya penjelasan lain yang menjelaskannya. Dengan ungkapan lain, mujmal itu dapat dipahami sebagai makna yang tersembunyi, bukan makna yang muncul dari makna yang terbawa dari lafaz itu. Sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih rinci agar maknanya itu tetap bisa ditangkap secara benar. Secara bahasa, mubayan itu berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan secara istilah, ulama ushul fikih itu terbagi menjadi dua golongan yang menjelaskan tentang pengertian mubayan. Yang pertama, mubayan itu adalah usaha untuk menjelaskan makna suatu lafaz agar lebih jelas bagi orang yang dibebani hukum ataupun yang sudah taklif. Kemudian, pengertian yang kedua menurut ulama ushul fikih itu adalah mubayan adalah menghilangkan keraguan dalam suatu ungkapan hingga maknanya menjadi terang atau jelas. Nah, maksudnya itu, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal ataupun bersifat global ataupun samar, maka dengan mubayan inilah ungkapan itu menjadi jelas. Nah, berdasarkan dua definisi itu, dapat dipahami secara istilah mubayan itu adalah suatu lafal ataupun perkataan yang jelas, maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung ataupun melalui perintah ataupun sunnah Rasul. Nah, selanjutnya itu tentang penyebab kemujmalan suatu lafaz. Ada 3 hal yang menyebabkan lafaz itu menjadi mujmal. Yang pertama itu karena lafaz tersebut memiliki makna ganda yang tak pasti. Lafaz itu mengandung lebih dari satu makna, tapi kejelasan makna mana yang dimaksud itu tidak pasti. Contohnya terdapat dalam kata quru dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, di mana kata quru ini dapat diartikan sebagai haid ataupun suci. Nah, dari ayat ini tidak disebutkan makna mana yang jelas. Kemudian penyebab kedua itu karena istilah syar'i khusus. Maksudnya di sini
Pada dasarnya lafaz itu adalah bahasa umum yang dialihkan ke istilah syar'i yang terkhusus yang menjadi teknis hukum. Nah, contohnya itu seperti kata sholat, kata zakat, kata haji, di mana kata-kata ini pada awalnya itu adalah kata yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab. Namun karena kehendak syar'i, maka itu perlu penjelasan khusus mengenai maknanya menurut syar'i. Kemudian penyebab yang terakhir itu karena maknanya asing atau jarang dipakai. Nah, lafaz dengan maknanya tidak umum ataupun asing digunakan itu butuh penjelasan syar'i yang khusus. Contohnya itu kata halu dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, di mana kata ini dapat berarti keluh kesah ataupun kikir. Nah, kata halu ini sangat jarang digunakan karena hanya syariatlah yang mengetahui bagaimana sifat manusia itu yang sering berkeluh kesah dan sifat manusia yang kikir. Nah, materi terakhir yang akan saya sampaikan itu mengenai tentang bentuk-bentuk mubayan. Yang perlu kalian ketahui, bentuk mubayan itu ada 3 macam. Yang pertama itu mubayan yang menjelaskan Al-Quran dengan merinci ayat-ayat yang masih global. Contohnya itu hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat, di mana ketentuan sholat ini telah diwajibkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban sholat, tapi ayat tersebut sifatnya masih mujmal atau bersifat global. Kenapa masih bersifat global? Karena ayat itu tidak merinci ataupun menjelaskan berapa kali sih sholat itu dilakukan, berapa rakaat sholat itu dilaksanakan, dan bagaimana tata cara mengerjakan sholat. Oleh karena itu, hadis Rasulullah inilah yang berfungsi untuk menjelaskan masalah ayat tersebut. Bagaimana cara menjelaskannya? Rasulullah cuma mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu, berapa rakaat, bagaimana tata cara melakukannya, kapan dilaksanakannya, kita menyamakannya dengan apa yang Rasulullah kerjakan. Nah, kemudian bentuk yang kedua, yaitu membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas suatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Nah, misalnya, lian atau sumpah suami istri yang dikarenakan zina. Dalam Quran surah An-Nur ayat 6 dan 9 dijelaskan tentang tata cara bersumpah suami dan istri serta konsekuensi yang didapatkan oleh suami dan istri itu setelah bersumpah. Namun ayat itu tidak menjelaskan apakah hubungan suami dan istri ini tetap berlanjut ataupun sudah putus setelah bersumpah. Maka datanglah sunnah dari Rasulullah yang menjelaskan tentang hubungan suami dan istri ini setelah bersumpah. Dari sunnah tersebut diketahui bahwa setelah bersumpah hubungan keduanya putus untuk selama-lamanya. Dan bentuk yang ketiga itu, bentuk yang terakhir, mubayan itu dapat menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Contohnya, hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar. Nah, ketentuan tentang keharaman ini belum dijelaskan oleh Al-Quran. Maka dari itu, mubayan ataupun hadis Rasulullah ini merincilah tentang keharaman memakan burung ataupun binatang buruan tersebut. Baiklah teman-teman, tanpa kita sadari, kita sudah berada di akhir video pembelajaran. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Nah, dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu secara murni, tanpa terikat batasan ataupun syarat tertentu. Sebaliknya, muqayyad adalah lafaz yang maknanya telah dipersempit atau dibatasi oleh sesuatu agar menjadi lebih khusus. Ketentuan dalam membawa lafaz mutlak ke muqayyad ini sangat bergantung pada kesamaan hukum dan sebabnya. Karena apabila keduanya sama, maka mutlak wajib disandarkan kepada muqayyad. Sedangkan apabila berbeda, maka mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Nah, mengenai mujmal dan mubayan, dapat kita simpulkan bahwa mujmal dapat dipahami sebagai lafaz yang maknanya itu bersifat global, samar, ataupun tidak terperinci, sehingga membutuhkan penjelasan untuk memahami maksud aslinya secara benar. Ketidakjelasan pada lafaz mujmal ini kemudian diselesaikan melalui mubayan, yaitu lafaz yang memberikan penjelasan dan perincian sehingga suatu ungkapan itu menjadi sangat jelas. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai mutlak dan muqayyad serta mujmal dan mubayan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian setelah menonton, dan saya meminta maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!